Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo. Hakim Tunggal menyatakan tindakan penangkapan, penahanan hingga penggeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah tidak sah dan melawan hukum. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai serangkaian upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2026 telah melanggar ketentuan KUHAP. Selain itu, tindakan penggeledahan rumah Roy Suryo yang terbukti dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, putusan pra-peradilan ini tidak menggugurkan status hukum Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Atas putusannya, insya Allah masih ada. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373-6 Romawi Res 124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458-6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Merespons putusan ini, Roy Suryo menyatakan apresiasinya terhadap objektivitas hakim. Sementara itu, Roy Suryo akan tetap bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kedua yang dijadwalkan bergulir Jumat ini, khusus untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka dalam jeratan Undang-Undang ITE. Pra-peradilan kedua ini tetap dilakukan karena putusan kemenangan pra-peradilan pertama hanya membatalkan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan rumah, tetapi belum menggugurkan status hukumnya sebagai tersangka. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan akan hadir ke persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Dr. Tifa. Jokowi akan membawa seluruh ijazah yang dimiliki, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jokowi memastikan kehadiran di persidangan apabila sudah ada panggilan dari majelis hakim. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya mestinya seperti itu. Tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut. Diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Tak cukup hanya dengan menumbangkan keabsahan penangkapan dan penahanan pada sidang pra-peradilan, Roy Suryo memilih melanjutkan proses hukum dalam pra-peradilan kedua pada Jumat pekan ini. Kubu Roy Suryo membidik jantung perkara, yakni keabsahan penetapan status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun bilang, yang digugat pada pra-peradilan kedua adalah pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang digunakan dalam kasus Roy Suryo yang dianggap sebagai pasal selundupan karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak menyertakan 2 alat bukti yang cukup. Nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan suatu waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan 2 alat bukti yang cukup. Ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka dan terbukti. Di sisi lain, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah hukum KUHP baru untuk menunda sidang pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa demi mempelajari dakwaan, alat bukti, mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy sendiri akan disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak. Jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya, karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Ya, strateginya begini ya, ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu, karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambal sulam. Persidangan untuk pokok perkara kasus utama tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo pun ditangguhkan sementara, menunggu hasil penyelesaian rangkaian proses pra-peradilan. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo selaku saksi korban menyatakan siap hadir langsung di persidangan utama untuk menunjukkan ijazahnya di muka persidangan jika diminta hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Jenivan Prapta. Zefanya, selamat petang. Jadi setelah PN Jaksel memutuskan mengabulkan sebagian permohonan atau gugatan dari Roy Suryo, apa langkah hukum selanjutnya? Ya, Cindy, tadi siang sudah dikabulkan sebagian permohonan dari pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, begitu, di mana objek yang dikabulkan oleh majelis hakim ini adalah terkait dengan penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan terhadap Roy Suryo. Sementara permohonan lainnya seperti rehabilitasi dan juga pemulihan nama baik ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun tadi sejumlah pertimbangan yang membuat majelis hakim ini pada akhirnya dalam putusan pra-peradilan ini mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yakni dikarenakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini dianggap ada, atau maksud kami penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini merupakan bagian dari penyidikan tahun 2025 dan juga ketentuan acara hukum yang digunakan ini menggunakan KUHP lama. Selain itu juga Roy Suryo selama proses pemeriksaan majelis hakim menyebut bahwa dari pihak pemohon atau Roy Suryo ini selalu bersikap kooperatif dan juga menurut hakim tindakan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya ini dianggap cacat formil. Selain itu juga hakim ini juga menyebut bahwa Roy Suryo ini selalu mematuhi syarat wajib lapor selama ia menjadi tersangka dan juga hal tersebut juga dianggap hakim tindakan penahanan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini pada akhirnya dianggap tidak sah. Tapi tadi hakim ini juga menekankan bahwa putusan yang dibacakan tadi ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo ini menjadi tidak sah. Jadi masih dapat tetap berjalan. Tapi Roy Suryo ini masih akan mengajukan pra-peradilan yang kedua, Cindy dan juga saudara, yakni dengan fokus terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka. Yang dimana nanti ini akan digelar pada Jumat mendatang tanggal 10 Juli 2026. Apa yang menjadi alasan ia pada akhirnya mengajukan pra-peradilan kedua lagi, karena itu tadi masih
mencari keadilan terkait statusnya sebagai tersangka ini yang nanti akan kita tunggu bagaimana hasil dari sidang putusan Majelis Hakim terkait pra peradilan yang diajukan kedua oleh Roy Suryo. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Jenifan Prapta dari PN Jakarta Selatan. Saudara, pasca memenangkan pra peradilan pertama atas keabsahan penahanannya, Roy Suryo pantang surut langkah dan langsung mengajukan pra peradilan kedua pada Jumat ini. Manuver kilat ini dituding kubu lawan sebagai taktik mengulur waktu sidang pokok untuk mengintip kartu truf kejaksaan. Benarkah demikian? Kita bahas bersama Ketum Jokma Nusantara Bersatu Andi Azwan dan pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Selamat petang Bapak-bapak semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Saya mau mulai dari yang tadi, kliennya senyum lebar banget di PN Jaksel. Sebenarnya kalau misalnya hasil yang tadi dikabulkan sebagian, sebenarnya sudah sesuai ekspektasi dari tim hukum? Ya memang ekspektasi kami adalah terhadap penangkapan penahanan yang kemudian dipertontonkan kepada publik sehingga merugikan kepentingan hukum klien kami yaitu Mas Roy, itu alhamdulillah akhirnya dibatalkan. Ya, artinya penangkapan penahanan tersebut dinyatakan tidak sah, cacat prosedur dan memang tidak berdampak signifikan kepada pokok perkara, dan memang tujuan kami mengajukan pra peradilan yang pertama ini adalah untuk mengembalikan nama baik seseorang. Bila perlu kita akan melakukan permohonan ganti kerugian, karena tadi di dalam putusan pra peradilan hakim mengatakan bahwa untuk permohonan ganti kerugian, rehabilitasi itu bisa diajukan secara terpisah dengan permohonan pra peradilan yang baru. Jadi sebenarnya sasaran kami itu adalah pertama mengembalikan harkat dan martabat seorang meskipun statusnya masih tersangka, tetapi penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan secara paksa karena itu adalah bagian dari upaya paksa itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Dan kemudian yang kedua, ini menjadi satu momentum pembelajaran hukum karena perkara Pak Jokowi ini kan adalah satu laboratorium hukum ya di era hukum pidana baru, KUHP baru, KUHP baru, sehingga dari awal kami katakan bahwa kami sudah melihat dan kami yakin kami akan menangkan gugatan atau permohonan pra peradilan ini karena memang secara prosedur hukum tidak sesuai dengan semangat KUHP yang baru gitu. Oke, tidak sesuai dengan prosedur hukum artinya ada yang tidak sah, ada yang cacat di sana kalau dari kubunya Pak Jokowi, tapi jangan dijawab dulu. Kita sambung lagi nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialognya, Bung Andi. Kalau prapit pertama dikabulkan sebagian, berarti Anda masih yakin kalau prapit kedua cuma sebatas untuk ngulur-ngulur waktu doang? Ya, jadi kalau kita lihat begini ya, ini ya ada satu korban juga ini kan. Siapa maksudnya? Ya, institusi kepolisian dengan KUHP baru ini. Artinya begini, quote unquote ya saya katakan itu. Karena perbedaan persepsi kan. Persepsi dari hakim, juga persepsi ya juga dari pihak kepolisian dalam arti penetapan pasalnya, KUHP-nya itu kan. Jadi ya kita juga harus gentle katakan ya selamat untuk Roy Suryo dengan penasihat hukumnya untuk prapit ini ya bisa dikabulkan permohonannya itu. Nah, yang menarik ini ada prapit kedua gitu loh. Ya mungkin baru sejarah kali ini gitu kan dengan KUHP yang baru ini artinya bisa berkali-kali untuk prapit. Ya, berarti meskipun hasil yang tadi sudah ada tidak mengubah keyakinan Anda soal ngulur-ngulur? Tidak akan mengubah keyakinan saya bahwasanya itu karena kan ini kan tidak dihapus ya untuk pokok perkaranya itu. Kan diterima permohonan itu sebagian ya. Masalah untuk kredibilitasnya ya, harkat martabatnya ini kan masih tetap berjalan nanti di pengadilan sesungguhnya di pokok perkara untuk itu. Jadi apapun yang telah diputuskan oleh PN Jakarta Selatan ya kita hormati untuk itu. Walaupun itu ya tidak bersinggungan langsung dengan pokok perkara yang dihadapi oleh Pak Jokowi ya sebagai korban di PN Jakarta Timur dan nanti saudara Tifa sebagai terdakwa. Dan kita masih menunggu karena ada prapit yang kedua oleh pihak Roy Suryo itu berarti kan selesai prapit baru bisa masuk ke pokok perkara lagi kan. Ya saya nggak tahu kalau nanti ada prapit yang ketiga atau yang keempat. Bakal ada prapit ketiga sampai keempat nggak Bang Sangaji? Oke, pertama saya mau koreksi dulu apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ya, bahwa ini bukan soal perbedaan persepsi, ini penegakan hukum. Hakim telah memeriksa alat bukti, baik saksi, ahli, kemudian bukti surat. Nah, asasnya kan adalah asas res judicata pro varite habetur.
bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan. Dan kemudian berdasarkan KUHP, putusan pra peradilan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi. Jadi artinya dia final and binding. Jadi kalau dikatakan ini persepsi, ini perbedaan persepsi, tidak. Karena justru pra peradilan itu untuk menguji kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, dan berdasarkan proses pembuktian, hakim meyakini bahwa penangkapan, penahanan yang kemudian diglorifikasikan dan kemudian dibesar-besarkan oleh juga pendukung Pak Jokowi itu, ya itu sesuatu yang tidak sah secara hukum. Tapi untuk case close ya. Oke, itu tapi yang artinya, pra-pit kedua itu berarti? Hal yang kedua adalah soal pra peradilan yang kedua. Ingat, pra peradilan ini diajukan dan saya kira mungkin ini adalah pra peradilan perdana ya. Di era KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Kalau kita baca ketentuan dari pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, yang ada adalah pra peradilan itu tidak ada pembatasan berapa kali mau diajukan. Sepanjang objektum litisnya sama, tidak sama. Ya, sepanjang objektum litisnya tidak sama, sehingga ketika objektum litisnya sama, maka permohonan itu bisa dikatakan nebis in idem. Misalnya contoh, kami mengajukan yang kedua ini justru berkaitan dengan pokok perkara. Ya, kalau yang pertama, yang hari ini sudah putusannya dan alhamdulillah sudah dikabulkan, ya meskipun cuma dikabulkan sebagian, tetapi inti daripada pengabulan itu adalah yang dilakukan Polda itu sudah melanggar hukum. Ya, kami ingin masuk kepada pokok perkara yang kedua. Yang kedua ini adalah kami ingin menguji alat bukti yang dimiliki oleh Polda terkait dengan penetapan tersangka. Pasal 32 Undang-Undang ITE karena ancaman pidananya berat. Ini yang kemudian kemarin kami melihat pasal ini sengaja disusupkan supaya ada proses penangkapan dan penahanan, dan alhamdulillah itu penangkapan penahanan dibatalkan oleh Hakim Tunggal pra peradilan. Bang Sangaji, kalau misalnya di KUHP baru memang tidak dibatasi jumlah pra peradilannya, apakah berarti menjawab kekhawatiran atau tudingan dari kubu sebelah? Jangan-jangan emang lagi mengulur waktu? Ya saya kira ini mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa kami akan mengambil strategi untuk melakukan pra peradilan itu justru di langkah terakhir setelah berkas perkara dinyatakan P21 dan jaksa sudah melakukan pelimpahan berkas ke pengadilan, di menit-menit akhir atau di staging terakhir itu kami lakukan pra peradilan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari strategi hukum. Dan strategi itu adalah sah karena memang diberikan oleh undang-undang. Kalaupun ini dianggap mengulur waktu, ya mengulur waktunya di mana? Ini kan cuma persepsi dan kekhawatiran mereka. Karena kenapa? Pasal 163, ini kita berdasarkan kaidah hukum ya. Saya berdasarkan kaidah hukum dan semua proses pembuktian kami di peradilan pra peradilan itu tidak berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kaidah hukum. Norma pasal 163 ayat 1 huruf E mengatakan bahwa terhadap permohonan pra peradilan, mau yang pertama, mau yang kedua, mungkin yang ketiga, keempat dan seterusnya, sepanjang objektum litisnya tidak sama, maka pokok perkara harus ditunda. Dan itu dihargai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Makanya kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai hari ini tidak mengeluarkan jadwal persidangan untuk Mas Roy karena mereka memahami benar konsekuensi hukum daripada diterapkannya pasal 163 ayat 1 sebenarnya Bang Sangaji, berarti gimana Bang Andi merasa kalau saya mewakili masyarakat untuk melihat ini ya. Sebetulnya kalau yang pertama kita bisa mengerti untuk itu. Tapi kalau yang kedua diajukan pra peradilan mengenai statusnya sebagai tersangka, kenapa tidak dilakukan pada bulan November kemarin? Waktu beliau mendapatkan status tersangka. Strategi hukum tadi bilangnya juga sebenarnya. Nah, kita lihat dulu ini. Makanya kan saya bilang tadi kan, memanfaatkan celah-celah yang ada di KUHP yang baru itu. Bisa berkali-kali. Kalau kita lihat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 2025 tanggal 2 Januari itu, kalau kita lihat, kalau kita pakai pasal, katakanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, ya, mereka sudah pasti masuk untuk itu. Karena pokok perkaranya sudah jalan. Itu pasti gugur. Ya, secara automatically kalau dikatakan untuk pra-pitnya itu, ya. Tapi memang celah inilah yang dimanfaatkan mereka dan itu memang kalau dikatakan adalah strategi dari pihak dari Roy Suryo melalui penasihat hukumnya untuk bisa katakanlah mengulur-ngulur waktu menurut kami semua, ya. Karena apa? Dr. Tifa sendiri dia berani secara gentle, dia maju untuk itu. Saya tidak perlu pra peradilan, saya masuk dalam pokok perkara karena dia merasa dia benar. Itulah yang saya katakan. Dan kami menghargai apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu. Itu secara gentle. Memang kalau dilakukan oleh penasihat hukum ini suatu tricky lah yang dilakukan bagaimana untuk menghindari pokok perkara itu. Karena mereka tidak mempunyai alat bukti yang kuat untuk bisa dipertaruhkan di dalam persidangan itu. Dan sekalian Pak Jokowi bilang siap datang lagi. Siap. Sebagai bentuk tantangan juga untuk kubu sebelah. Ya, yang jelas Pak Jokowi kan selalu digembar-gemborkan bahwa dia tidak akan hadir. Ya, karena ketakutan itu menurut
kami juga barang bukti kan juga tidak ada untuk itu. Alat buktinya tidak ada untuk itu. Oke. Dan dikembang-kembangkan tidak akan hadir, ya automatically kalau dia tidak hadir dia pasti akan bebas. Karena ini delik aduan absolut untuk itu. Oke, saya tanya Bang Sang Haji. Mbak Cindy begini, yang disampaikan oleh mereka ini kan adalah perspektif lama. Mereka tidak mempelajari tata hukum acara pidana yang baru, yang sudah dilegalkan oleh negara dan sudah disahkan oleh DPR bersama Presiden, yaitu adanya ketentuan-ketentuan hukum acara pidana terkait dengan pra-peradilan, yang mana di dalam penjelasan KUHP yang baru justru dikatakan bahwa salah satu terobosan hukum acara pidana kita adalah memperkuat lembaga pra-peradilan yang tadi di state oleh Andi Azwan bahwa kalau menggunakan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, ada kelemahan di situ dan ini direformasi. Kelemahannya apa? Dahulu kalau perkara dinyatakan P21, kemudian jaksa melakukan pemberkasan atau mengirimkan berkas perkara ke pengadilan dan keluar nomor registrasi perkara pidananya, maka tersangka tidak bisa lagi melakukan upaya pra-peradilan. Artinya tertutup pintu itu. Nah, di KUHP yang baru ini, paradigma itu digeser. Kenapa? Karena salah satu sumber hukum yang kemudian juga dijadikan rujukan di dalam mendesain KUHP baru itu adalah berdasarkan konvensi internasional. Ada dua konvensi internasional, tapi satu konvensi yang penting, ya, yaitu adalah ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang 12 tahun 2005. Apa ketentuan hukum yang ada di dalam konvensi internasional? Yaitu kita harus menghargai asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, dan kemudian tersangka itu sebelum diputus berdasarkan suatu putusan pengadilan yang ingkrah, maka tidak boleh dibully, tidak boleh diperlakukan seolah-olah dia adalah pelaku tindak pidana. Oke, Bang Sang Haji. Perspektif inilah yang kemudian diadopsi di dalam KUHP baru, sehingga pra-peradilan itu menjadi forum untuk menguji banyak hal. Bukan hanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi juga penetapan tersangka. Kami ingin menguji pasal 32. Apakah pasal 32 ini betul-betul mempunyai bukti yang kuat nggak bahwa mereka melakukan pengerusakan dokumen elektronik sehingga harus diancam dengan pasal pidana yang terberat? Kami yakin penyidik Polda Metro Jaya tidak punya bukti yang cukup kuat. Karena apa? Kami mempelajari dari surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara Butiba dan Mas Roy itu justru jauh dari bukti-bukti bahwa mereka telah melakukan manipulasi dokumen elektronik sehingga harus diancam pidana. Dulu. Tapi kalau dari mereka juga menuding sebenarnya dari kubu Roy Suryo juga nggak kuat buktinya. Apa jangan-jangan emang strategi mengelur waktu ini digunakan untuk justru beban pembuktian itu ada pada Pak Jokowi. Nah, ini aneh lagi kalau bukan perkara pembuktian ke Pak Jokowi. Ini perkara pidana. Pak Jokowi sebagai korban. Kita bukan perkara perdata. Masa harus siapa yang melaporkan suatu perkara pidana bahwa ijazahnya asli, maka dia harus membuktikan bahwa dia ijazahnya bagaimana asli. Pak Jokowi ini perkara pidana. Pak Jokowi yang dituduh sebagai korban, kemudian dia harus membuktikan. Jaksa sudah mengambil alih ini yang perkara difitnah pidana. Pak Jokowi, masa Pak Jokowi harus membuktikan. Jadi kami akan mengikuti bagaimana kemampuan jaksa. Makanya kemudian kami ingin menguji pasal 32. Mereka mempunyai bukti yang jelas, bukti yang kuat. Bukti-bukti mereka lemah. Yang dikatakan bahwa mereka ini takut untuk masuk ke pokok perkara. Nah, ya ini dimanfaatkanlah celah-celah ini. Ini narasi orang yang tidak paham hukum. Narasi bukan KUHP baru. Ini narasi yang menyesatkan publik. Keluar. Ya. Selalu ini karena mereka udah ketar-ketir. Mereka tidak pernah menduga bahwa kami akan punya strategi jitu di tikungan terakhir. Oke, saya kasih kesempatan masing-masing dulu Bang Andi. Tadi katanya kalau dari Bang Sang Haji, Anda yang ketar-ketir sebenarnya kubu Pak Jokowi. Tidak ada ketar-ketir. Pak Jokowi sudah mengatakan kok. Terakhir juga mengatakan, saya akan datang. Ya, diminta pengadilan tanggal berapa, jam berapa, saya akan hadir sendiri, membawa ijazah, semua ijazah saya. SD, SMP, SMA, dan S1-nya UGM itu. Ya, semua barang bukti itu kan sudah jelas. Termasuk UGM pun mengatakan itu asli. Ya, nggak takut untuk masalah itu. Teman-teman yang beliau berkuliah, teman-teman beliau yang waktu menyusun skripsi, semuanya hadir nanti sebagai saksi. Ya, yang kita tunggu itu adalah sidang di pokok perkara. Bukan yang sidang yang sekarang terus pra-peradilan. Sekarang diterima. Nanti dan terus menerus. Kapan akan masuk ke pokok perkara? Nah tadi Bang Sang Haji, Pak Jokowi juga nantangin loh, akan bilang akan bawa semua ijazahnya, kan juga bentuk tantangan. Loh iya, itu kewajiban hukum beliau karena beliau yang membuka perkara pidana ini dan ada 2 warga negara yang sudah menjadi terdakwa. Mas Roy itu kan sebenarnya tersangka tapi kan berkasnya sudah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Sudah dakwaannya juga sudah ada, ya. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk juga sudah. Gini, saya kira kalau semua orang mau menghargai proses hukum, ya kita wait saja terhadap proses hukum yang ada. Karena apa? Karena inilah suatu desain baru di dalam hukum acara pidana yang baru. Tapi kalau misalnya pengen sama-sama pembuktian, kenapa nggak langsung aja ke pokok perkara? Ya, loh justru begini,
kami sedang menguji alat bukti dulu. Karena gini, sebelum kami masuk di dalam pembuktian pokok perkara, hal-hal yang kami curigai dari awal, itu harus kami challenge dulu. Dan itu sah, itu wajar. Karena ada forumnya, namanya forum pra-peradilan. Dan forum pra-peradilan itu adalah forum yang legal, forum yang sah. Makanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai hari ini kan tidak mengeluarkan jadwal persidangan karena mereka paham hukum. Yang tidak paham hukum ini kan kelompok-kelompok sebelah dari kubu sebelah, ya kan? Yang selalu mendorong. Hukum, kita juga paham hukum untuk itu. Ya kalau paham hukum tapi ya, yang dilakukan hormati ini proses hukum yang ada. Mempunyai gitu. rencana-rencana, yaitu untuk yang namanya mengulur-ngulur waktu itu. Kalau untuk proses pembuktian, pokok perkara aja Tunggu saja, akan ada, gitu. tunggu saja, Ya? akan Karena biar tiba. bagaimanapun yang saya selalu katakan dan keyakinan saya, ya mereka tuh makin mengintip apa-apa saja yang akan nanti ya dipertanyakan kepada Dr. Tifa itu dalam sidangnya. Itulah yang saya katakan itu akan tambal sulam buat mereka. Ya mohon maaf, mereka ini ada semuanya trik untuk bicara itu dan tidak mempunyai keyakinan dari diri mereka untuk tarung secara gentle di pokok perkara itu. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan, ayo saya akan datang, ya. Dan mereka kan tidak mau untuk itu. Dan kita paham. Dulu ketika mereka masih ada Hozainuddin, ya, terjadi perpecahan di antara mereka ya karena Pak Bang Refli ini pengennya tidak mau proses itu pengadilan, ya. Oke, udah yang gimana gimana, Bang? Kan Jadi gini. masuk di pengadilan. Oke, aku kasih waktu lah. Terjadi Oke. perpecahan itu ya. Ya udah, Tuhan, banyak. Tapi Ayo. yang jelas di sini Ayo. kepada masyarakat Indonesia, ya, Pak Jokowi tidak pernah takut untuk menghadapi ini karena ini adalah sidang yang ditunggu oleh Pak Jokowi untuk bisa membuktikan semua fitnah-fitnah ya yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan dia hadapi. Dia akan tunjukkan ijazah asli beliau yang di tempat yang sebenarnya bukan di lapangan. Itu Ya, jadi Mbak Cindy gini, kalau ini kan kampanye, narasi kampanyenya kan ini terus. Sementara kami membangun satu logika hukum dan narasi hukum yang legal. Bahwa kemudian kami mengambil pra-peradilan tikungan terakhir, ini kan ibarat orang balap motor, kemudian ada pembalap yang luar biasa, dia meskipun ditinggalkan di belakang, tapi kemudian pas tikungan terakhir dia bisa nyalip. Nah ini yang kami lakukan. Kami ingin mengambil kesempatan atau memanfaatkan peluang hukum atau mengambil kebaikan hukum acara pidana di tikungan terakhir. Dan kemudian di tikungan terakhir ini sah dan legal. Makanya kita lihat, hari ini putusan pra-peradilan kan kemudian mengabulkan apa yang kemudian menjadi pokok permohonan kami. Itu artinya adalah kami memanfaatkan celah di terakhir untuk kemudian kami uji. Dan itu sah, itu legal. Tapi sekalian buat ngintip juga nggak sidang Dr. Tifa? Loh, kami tidak harus mengintip si persidangannya Bu Tifa karena dakwaannya berbeda. Ya kan? Kami tidak ingin mengintip itu ya. Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa ini kami intip ya itu narasi mereka saja gitu. Tapi Ya. Sebentar dulu. Andi Azwan udah tadi kan mengatakan ya sama dengan Roy Suryo ya. Dia punya itunya dakwaannya kan. Bukan Gini ya. berbeda. Jadilah ini Gini ya Mbak Cindy ya. mereka untuk kita pasang aja dulu Bang. Melihat apa saja yang nanti akan ditanyakan. Kita Tapi yang dengerin- jelas itu ya kita hargai hukum untuk itu. Yang jelas sampai kapan? Kalau perapit terus sampai kapan ini pokok perkara? Mungkin juga akan dilihat oleh ya insan-insan hukum untuk itu bahwasanya Andi Azwan kampanye terus. Ya perlu untuk kita melihat ini ya ayolah tanding. Oke, kita dengar pasang aja dulu Bang Andi. Oke, Andi Azwan sebentar ya. Kalau kemudian ini adalah proses hukum, Pak Jokowi itu kan mantan presiden Republik Indonesia. Sayangnya relawan-relawan beliau ini tidak memahami hukum secara komprehensif. Tidak memahami hukum secara komprehensif, hanya membangun narasi-narasi yang tidak legal, yang tidak due process of law. Kalau ini adalah mantan presiden, dan kemudian langkah dan strategi hukum kami ini dibenarkan oleh hukum acara pidana, saya kira semua orang harus menunggu proses hukum ini. Ya, tidak perlu kita ketar-ketir, tidak perlu kita ada ketakutan. Kenapa kita ketar-ketir? Tidak perlu kita ketar-ketir, karena ini adalah proses hukum yang biasa dan ini adalah pelaksanaan KUHP di era KUHP pidana, KUHP yang baru. Artinya, ini menjadi satu pembelajaran hukum juga buat bangsa Indonesia bahwa dikala kita sudah masuk di era hukum pidana modern, hukum pidana nasional yang jauh lebih humanis itu, ada ruang-ruang hukum yang bisa dimanfaatkan oleh tersangka. Jadi tunggu saja, begitu selesai proses pra-peradilan ini, apakah nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tetap akan ada kepastian hukum di ujung. Perkara pidana itu akan diperiksa pokok perkaranya. Hanya momentum waktunya tunggu karena apa? Berdasarkan ketentuan pasal 163 dan itu juga dipahami oleh pihak peradilan. Sehingga tidak ada dari pihak peradilan mengatakan bahwa ini kami mengulur waktu. Tidak pernah. Kami diperingatkan oleh pihak jaksa penuntut umum
Karena kewenangan penuntutan itu kan ada di jaksa penuntut umum. Kewenangan mengadili itu ada pada hakim, bukan pada mereka-mereka ini. Jadi saya kira yang ngapain terlalu ketar-ketir, ketakutan gitu. Kita tunggu saja. Bang Andi juga, tapi Pak Jokowi bilang kan bahwa semua ijazahnya dari SD sampai perguruan tinggi itu sebenarnya keinginan dari Pak Jokowi sendiri atau gimana? Keinginan Pak Jokowi. Dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Karena begini, biar tidak ada lagi presiden-presiden selanjutnya yang ingin artinya mengotak-atik semua. Karena ini semua yang berhubungan dengan Pak Jokowi ini sangat seksi untuk sebagai isu. Tapi di bawah hanya ketika diminta oleh hakim atau dokter Tifa yang mau pun tetap akan dibawa? Tetap akan dibawa oleh beliau. Ya, kalau itu diminta ditunjukkan, dia akan tunjukkan. Tapi semua akan dia bawa. Walaupun dari pokok itunya objek perkaranya adalah ijazah asli beliau. Ya, beliau sudah mempersiapkan itu dan janji beliau kepada masyarakat untuk mempertunjukkan ijazah itu. Biar apa nanti ya? Biar ingkar van Guisde itu. Ya, artinya sudah mengikat, sudah tidak ada lagi orang yang mencoba-coba melakukan hal yang sama untuk itu. Ada lagi satu hal, Mbak Cindy ya. Saya kira kita tetap harus menghormati proses hukum yang sedang kami upayakan dalam pra-peradilan. Pada akhirnya kita akan masuk dalam pokok perkara dan pembuktian itu akan dilakukan secara berimbang. Jadi belum tentu juga dalil-dalil Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus kemudian mendapatkan ijazah secara sah itu kan masih bukti-bukti yang belum diuji. Contoh saya ambil hal yang paling sederhana dalam pra-peradilan. Sebelum kami memohonkan pra-peradilan, ya, kubu dari Pak Jokowi mengatakan bahwa enggak, itu udah sah, itu udah legal, itu sesuai dengan hukum acara. Begitu kami lakukan pembuktian dalam persidangan, ya artinya terbalik itu pembuktian hukumnya. Jadi semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu juga akan diuji secara cross examination berdasarkan hukum pembuktian dan kita akan buka-bukaan di dalam proses peradilan pidana. Itu makanya cepat aja masuk ke pokok perkara. Hanya menurut saya Anda lagi yang ada namanya pra-peradilan. Ada hukum yang memberikan hak bagi tersangka untuk menggunakan haknya. Kan selama ini juga bahkan sebelum kami melakukan pra-peradilan di ujung atau di tikungan terakhir itu, mereka kan selama ini mengatakan ajukan dong pra-peradilan. Nah, memang kita minta pra-peradilan pada status tersangka itu karena selalu mengatakan kita dikriminalisasi. Tahun lalu kita mau mendorong untuk itu. Lakukan pra-peradilan untuk itu. Kami melakukan makanya dia pra-peradilan lakukan itu, sekarang ini. Memang saya bilang ada celah-celah yang dia lakukan untuk bisa memperoleh waktu dalam pokok perkara itu. Itulah yang dilakukan. Itu mereka nggak pernah nyangka. Itu adalah triki yang dilakukan oleh itu bukan mereka. Mereka takut masuk di dalam itu pokok perkara. strategi hukum yang diberikan oleh undang-undang. Ini hanya halusinasi mereka aja. Baik, Bang Andi, Bang Sang mereka aja. Kami melakukan di tikungan terakhir itu sah secara hukum dan kemudian mari hargai dan mari hormati. Nanti kita tunggu sidang pokok perkara Bang Andi, Bang Sang Aji. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Kami akan kembali dengan informasi prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei diiringi